Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, dihasankan oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, inna hadzal khair lahu khazain. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa kebaikan berada di tempat-tempat tersimpan di sana, di dalam ruangan-ruangan terjaga di sana. Untuk membuka diperlukan kunci supaya kebaikan-kebaikan tersebut dapat disebarluaskan. Kebaikan-kebaikan itu bisa dimanfaatkan. Kita perlu kunci yang bisa membuka. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk menjadi bagian dari kunci-kunci pembuka. Kata Nabi SAW, fatuba lirajulin, sangatlah beruntung sekali seseorang yang bisa menempatkan dirinya sebagai miftahan lil khair mighlaqan lisyarr, bisa menempatkan diri menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan tersebut. Mighlaqan lisyarr, sekaligus menutup pintu-pintu kejelekan. Wa wailun, selanjutnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, wawailun, celaka, sungguh rugi seseorang yang dalam hidupnya menjadi miftahan lisyarri, sebab terbukanya pintu-pintu kejelekan. Mighlaqan lil khair, menjadi sebab jalan-jalan kebaikan itu tertutup. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, tegas dan jelas di dalam riwayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong dan mendorong kita untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan
memberi semangat untuk kita agar menjadi penutup celah-celah keburukan supaya tidak tersebar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam juga berusaha menahan kita jangan sampai menjadi pembuka pintu-pintu kejelekan. Sekali terbuka kejelekan itu dilakukan, diikuti oleh banyak orang, maka dia yang membuka pintu kejelekan itu yang paling bertanggung jawab dan ikut menanggung beban dosa dari orang-orang yang melakukan kejelekan tersebut. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan kabar untuk kita bahwa setiap kali pembunuhan di atas muka bumi ini terjadi, maka ala ibni Adam al-awwal alaihi nasib. Setiap kali kasus pembunuhan terjadi di atas muka bumi ini, yang tentunya dalam bentuk kezaliman, maka anak Adam yang pertama melakukan pembunuhan di atas muka bumi ini ikut menanggung beban dosanya. Na'udzubillah. Maka setiap ucapan dalam tiap-tiap tindakan dan perbuatan yang akan kita lakukan mestinya dipertimbangkan secara matang, dipikirkan masak-masak. Akibat dari ucapan saya apa? Baik ataukah buruk, negatif ataukah positif? Pada tiap tindakan perbuatan kita ditimbang lagi, akibatnya baik ataukah buruk. Yang merasakan dampaknya saya sendiri ataukah orang lain juga terdampak. Seorang muslim dituntut untuk hati-hati, cermat, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu. Dalam kondisi emosi sekalipun kita merasa dirugikan, tapi apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan, pertimbangkan lagi. Mengikuti emosi, memuaskan diri, kemudian asal berbuat, atau dipikirkan lagi masa-masa matang-matang. Saya berikan satu contoh, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika ada di antara kita yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sadar untuk kemudian semangat belajar agama, memiliki motivasi yang tinggi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk mengamalkan setiap sunnah yang telah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada motivasi yang tinggi, dorongan yang kuat dari diri kita, pastinya akan menimbulkan, selalu menjadi bagian dari bahan pembicaraan orang. Maka setiap ucapan dan perbuatan pertimbangkan maslahat mafsadahnya, baik buruknya, efeknya nanti hanya sebatas kepada kita atau juga sampai menyentuh yang lain. Apalagi na'udzubillah, pertimbangan yang menyentuh nama baik dakwah. Seorang suami Allah berikan hidayah, merasa waktu yang sudah berlalu itu sia-sia. Puluhan tahun dia hidup,
merasakan manisnya nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang tidak terhitung jumlahnya. Dia merasa bersalah. Kewajibannya sebagai seorang hamba tidak terlaksana. Rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dia ungkapkan dalam bentuk ibadah. Menyesal. Puluhan tahun hidup, setiap waktu, setiap saat Allah curahkan dan limpahkan untuknya nikmat, hidup sehat, materi berlimpah. Akhirnya sadar, saya adalah hamba yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tersadar. Mulai dia mempelajari apa sih kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang hamba. Agama ditekuni untuk dipelajari. Mulai belajar membaca Al-Quran. Bukan sekedar kemampuan membaca, sekaligus di bidang tajwidnya, qiraahnya. Setelah lancar dan baik membaca, masuk dalam tahap yang berikutnya, menghafalkan. Belajar dari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Dia berkejaran dengan waktu. Hadis-hadis Nabi SAW pun demikian. Diharuskan dirinya untuk mempelajari fikih ibadah, tata cara salat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW itu bagaimana. Dia pelajari, tekun. Setiap kali dia menemukan sunnah Nabi SAW, berusaha dia praktekkan. Konflik muncul. Konflik pertama dengan orang tua. Orang tua enggak setuju. Orang tua tidak setuju, bahkan menentang. Ini konflik muncul. Apa yang harus dia lakukan? Mengikutkan emosi, pergi, meninggalkan rumah, memilih hidup sendiri karena statusnya dia masih bujang, belum berkeluarga. Gak ada masalah. Tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dia harus mempertimbangkan efeknya bagaimana kalau dia melawan. Hanya dia sendiri yang terkena getahnya, akibat dan resikonya, ataukah kemudian yang terkena, kamu ngajinya di mana, siapa ustadzmu, akhirnya dipukul rata. Kalau tadi statusnya dia sebagai seorang suami, akhirnya konflik dengan istri. Istri nyata-nyata menyatakan tidak suka. Nyata-nyata menyatakan tidak suka. Nyata-nyata minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Dicaci maki habis, dihina, betul-betul dihina. Terucap dari lisannya, cinta yang dulu ada sekarang berubah menjadi benci. Sebagai seorang suami, laki-laki, manusia, ya ada emosinya juga, tapi harus dia pikirkan baik-baik. Efeknya apa? Dampaknya bagaimana? Jangan sampai pintu-pintu keburukan itu terbuka karena akibat perbuatannya. Jangan sampai pintu-pintu kebaikan itu tertutup dikarenakan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak ada hati yang kaku sekaku karang batu. Hati yang paling kaku sekalipun bisa saja menjadi luluh, yang beku, mencair, asalkan kita serahkan, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha membolak-balikkan hati.
yang maha membolak-balikkan hati. Mungkin kesalahan kita terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri, prosentase. Kalau misalkan dibuat berdoa dan memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih sangat kecil sekali. Berpikir sudah mengikuti saran, ya udah. Pokoknya setelah ngaji gimanalah caranya dalam berbicara, bersikap jauh lebih baik, lebih santun kepada orang tua, kepada istri. Dulu jarang memberi hadiah, coba sekarang kasih hadiah orang tuanya. Istri juga ya kadang-kadang diberikan hadiah, dibawakan oleh-oleh. Dulu bicara sama orang tua bahasanya ngoko, bahasa Jawa biasa. Sekarang coba kepada orang tua berbicaranya kromo inggil. Walaupun mungkin awalnya agak lucu, wagu, tapi ya ikhtiarkan berbicara dengan orang tua dengan bahasa kromo inggil. Kalau dulu kepada istri cara memanggilnya biasa-biasa aja, ya sekarang ditambahkan kata-kata yang mengandung unsur romantisme. Tambahkan. Kalau dulu di rumah hidup bersama orang tua, kita betul-betul memposisikan diri sebagai anak yang selalu dilayani oleh orang tua. Coba mulailah untuk menjadi pelayan orang tua. Bapak, ibu, kita yang menjadi pelayan mereka. Kalau dulu sebagai seorang suami terbiasa hidup dalam situasi egois, segala sesuatu urusan rumah ya pekerjaan istri. Tapi setelah ngaji, untuk ikhtiar meluluhkan dan mencairkan kekakuan hati, ikut mengerjakan kegiatan di rumah. Nah, itu semua sudah diupayakan, tapi merasa gagal. Itu kan sebatas ikhtiar, usaha. Ikhtiar, usaha. Kita teliti, kita telusuri, ternyata jawabannya untuk persentase doa minim sekali. Minim sekali. Iya, langkah-langkah tadi dilakukan, semua cara dan trik tadi sudah ditempuh. Tapi ingat, kekuatan terbesar itu bukan trik-trik tadi. Langkah yang paling menentukan itu bukan cara-cara seperti yang sudah disarankan tadi. Faktor yang paling besar dan paling berpengaruh justru doa. Apakah setiap hari kita berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah untuk kedua orang tua saya. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk istri saya. Ya Allah, luluhkan hati ayah dan ibu saya. Ya Allah, luluhkan hati istri saya. Apa sudah setiap hari kita berdoa seperti itu? Karena terlalu mengandalkan kemampuan diri dengan cara-cara seperti tadi, akhirnya kesuksesan itu tertunda. Kita merasa sudah gagal. Padukan, gabungkan ikhtiar dan doa. Dengan doa mengambil persentase yang dominan, yang paling besar. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, udah cerai aja lah, bisa. Pikir dampaknya seperti apa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Memberi contoh dan teladan adalah langkah yang paling efektif untuk menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Rasa-rasanya
Kita ingin semua kebaikan yang sudah kita ketahui, orang lain pun tahu. Seandainya ilmu agama ini bisa diungkap dalam bentuk barang dan dapat dibagi-bagikan, tentunya ilmu yang kita miliki sampai detik ini ingin kita jadikan dalam bentuk barang, kemudian kita bagi-bagikan gratis kepada setiap orang. Ingin kita sebarluaskan kebaikan ini, ilmu agama, Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin rasanya seperti itu. Ingin rasanya semua orang tahu seperti yang kita ketahui. Menebarkan bibit-bibit kebaikan, benih-benih kemaslahatan. Ingin rasanya seperti itu. Akan tetapi bukankah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan kita bahwa untuk terlaksananya keinginan-keinginan tadi perlu kunci. Ingin kita bagi kebaikan tersebut, tapi posisi masih terkunci di tempat penyimpanannya. Kebaikan itu ingin kita sebarluaskan, bagaimana mungkin bisa tersebar secara luas kalau ternyata ruang kebaikan itu masih belum terbuka. Jadilah kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan tersebut. Lalu cara membukanya seperti apa? Cara membuka yang paling efektif itu dengan sikap dan perilaku kita. Dengan sikap dan perilaku kita, itu kunci yang paling efektif untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Menjadi contoh, menjadi teladan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita dari sejak zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sudah memberikan teladan untuk kita dalam hal ini. Cara yang paling efektif untuk membuka pintu-pintu kebaikan, yaitu praktek secara langsung, diungkapkan dalam sikap dan perilaku yang baik. Itu cara yang paling efektif. Karena masyarakat kita, umat Islam, yang bisa dilakukan adalah melihat dari luar, menilai dakwah ini dari tempat yang jauh, cuma sekedar mengawasi, melirik. Untuk mendekat berat, apalagi duduk bergabung akan berpikir 1000 sekali. Hanya bisa melihat dari jauh, apa sih kegiatannya, bagaimana, orangnya kepriwe, begitu. Dilihat dari jauh. Maka perlu kita memperbaiki sikap dan perilaku. Saudara-saudara kita umat Islam tidak sampai sejauh itu untuk berpikir dalam menentukan. Buku-buku yang kita pelajari, dia beli, dia baca, dia teliti, dia simpulkan. Tidak sedemikiannya. Masyarakat kita dalam menilai bukan kemudian ikut beberapa kali pengajian, didengarkan dari awal sampai akhir, atau minta rekamannya didengarkan, oh bagus. Tidak sejauh itu yang bisa mereka lakukan. Cuma bisa melihat dari jauh, mengawasi dari luar. Sekali lagi, sikap dan perilaku itu penting untuk dibangun. Sikap yang baik, perilaku yang baik, sebagaimana tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal Abu Abdillah meriwayatkan tentang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam riwayat itu, annahu kana la ya'kulu ta'aman illa wa ma'ahu yatimun.
Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma setiap kali makan selalu saja ada anak yatim yang diajak ikut makan. Artinya apa? Sering kali sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma makan itu dengan mengajak anak yatim. Mungkin di zaman itu anak yatimnya banyak, makanya mudah sekali sahabat Abdullah bin Umar pengen makan, ada anak yatim, yuk bareng makan. Di zaman sekarang gimana caranya? Jumlah anak yatim sekarang ini tentunya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anak yatim di zaman itu. Perbedaannya satu, kita punya perhatian enggak kepada anak-anak yatim. Sahabat Abdullah bin Umar seringkali makan sambil mengajak anak yatim karena beliau punya perhatian, sehingga mengerti betul anak yatim itu ada di sini, di sini, di sini, di sini. Di keluarga sana ada anak yatimnya, di keluarga sini ada anak yatimnya, tetangga belakang saya ada anak yatimnya. Berbeda dengan kita, anak yatim di sekitar kita banyaknya luar biasa. Apalagi kalau kemudian kita berpikir bahwa anak yatim yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran, anak yatim yang dimaksud di dalam hadis Nabi SAW itu bukan hanya anak yatim yang salafi, anak yatim kaum muslimin. Ya kalau kita berpikir anak yatim yang salafi siapa ya? Sing abine meninggal. Ya mungkin kalau dihitung-hitung sedikit sekali. Dalam satu kabupaten Purbalingga ada seorang ikhwan salafi meninggal dunia, belum tentu sebulan ada satu yang, dalam satu bulan ada satu yang meninggal. Ya kita akhirnya berpikir, gak ada anak yatim di sekitar kita. Ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang mengajarkan kita untuk memperhatikan anak-anak yatim. Yang dimaksud dengan anak-anak yatim itu adalah anak yatim kaum muslimin. Nah, tetangga kita muslim, tetangga kita muslim, tidak mampu, fakir, miskin. Bukan salafi supaya jadi salafi, supaya jadi salafi diajak makan, diberi perhatian. Ini prakteknya luar biasa. Prakteknya luar biasa. Dakwah atau bukan? Dakwah. Menjadi pembuka pintu kebaikan? Iya. Paling tidak anak yatim yang kita perhatikan menjadi pihak yang paling respek, simpati, tertarik. Anak yatim yang perlu perhatian, memerlukan kasih sayang, kita yang tampil, kita yang hadir untuk memberikan perhatian. Dia suka, dia senang, ikut, manut. Kita omongin gini, kita bilangin gitu, G. Satu. Kedua, keluarga dari anak yatim itu sendiri merasa senang, mengucapkan terima kasih yang tidak putus-putusnya, karena anak yatim yang menjadi tanggungan keluarga itu ikut kita perhatikan. Masyarakat umum yang lebih luas bisa menilai secara positif, insyaallah anak-anak yatim diperhatikan. Nah, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma memberikan contoh untuk kita dalam praktek nyata. Annahu kana la ya'kulu ta'aman illa wa ma'ahu yatim. Beliau radhiyallahu anhuma setiap kali makan itu selalu disertai oleh anak yatim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah juga dalam kitab yang sama, kitab Az-Zuhud, menyebutkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, tokoh masyarakat di kota Madinah, memiliki pengaruh yang luas, sahabat Nabi yang dulunya seorang rahib Yahudi,
sangat disegani di kalangan orang-orang Yahudi, namun kemudian masuk Islam dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam riwayat tersebut, ada Abdullah bin Salam marra fis suqi wa alaihi huzbatun min hatab. Sahabat Abdullah bin Salam itu terlihat orang belanja ke pasar, kemudian pulang sudah memikul kayu bakar satu ikat. Memikul kayu bakar satu ikat. Abdullah bin Salam termasuk orang kaya, berkecukupan, tokoh, baik ketika masih menjadi rahib Yahudi, demikian juga setelah masuk Islam, punya kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari itu orang-orang melihat Abdullah bin Salam berangkat sendiri ke pasar, membeli kayu bakar satu ikat, kemudian dipikul sendiri pulang ke rumah. Luar biasa. Kalau zaman sekarang mah bukan kayu bakar, tabung gas. Kalau sekarang tabung gas 1, 2, baik yang ukuran 3 kg maupun yang 12 kg. Padahal sebenarnya nyuruh orang bisa. Punya anak buah, punya pegawai, punya karyawan, punya anak, mungkin. Faqila lahu alaysa Allahu qad a'faka an hadza? Karena ada yang penasaran, ditanyakan, loh, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keluasan untukmu sehingga tidak perlu untuk melakukan hal yang seperti ini? Orang aneh lah. Begitu. Mampu tapi dikerjakan sendiri, bisa dialihkan kepada orang lain, tapi akhirnya sendiri. Qala bala, kata sahabat Abdullah bin Salam, iya memang benar. Artinya beliau itu sebenarnya tidak perlu berangkat ke pasar untuk membeli sendiri. Sekalipun berangkat ke pasar membeli sendiri, untuk orang seperti beliau rasa-rasanya tidak perlu memikul kayu bakar seikat itu sendiri. Bisa dia minta orang lain, bisa dia bayar dan upah orang lain. Qala bala, kata sahabat Abdullah bin Salam, iya memang. Walakin aradtu an arfa'a bihi al-kibra. Tetapi saya punya tujuan. Tujuannya agar sifat sombong dari diriku ini bisa dihilangkan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Karena saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga seorang hamba yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji sawi. Sesuatu yang kecil dalam hatinya, dalam bentuk kesombongan, bisa menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surga. Karena ingin melaksanakan bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, karena takut tidak diperbolehkan masuk surga karena ada unsur kesombongan di dalam hatinya, maka sahabat Abdullah bin Salam ingin sekali menghilangkan warna-warna kesombongan dari dalam hatinya itu dengan apa? Angkat kayu sendiri, kayu bakar sendiri. Subhanallah. Ini patut kita tiru, harus kita contoh supaya bisa menjadi teladan bagi yang lain, menjadi kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan.
kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Sesuatu yang bisa dilakukan orang lain tapi kita kerjakan sendiri. Kita ambil satu contoh. Barakallahu fikum. Masjid sebagai pusat kegiatan, tempat kita beribadah, tempat yang kita pilih untuk mempelajari agama. Untuk mempelajari agama. Di tiap-tiap masjid itu sudah ditentukan petugas-petugasnya. Ada petugas kebersihan, ada petugas parkir, ada petugas yang khusus memberikan perhatian untuk fasilitas kamar mandi dan tempat wudhu. Ada. Tetapi cobalah kita tampil untuk memberikan qudwah, contoh, melibatkan diri, ikut menyapu, ikut mengepel, ikut membersihkan jendela, debu-debu yang ada di jendela, kaca, ikut kita lap, dibelikan cairan pewangi dan pembersih kaca, gunakan kanebo supaya lebih mudah, lap, peres, kipas angin kita buka, kita bersihkan menggunakan kuas kering, pasang lagi. Subhanallah. Hal-hal yang mestinya kan dilakukan oleh para petugas yang sudah ditunjuk dan dipilih. Nah, tetapi apa salahnya? Dan itu justru yang harus kita lakukan. Ikut terjun melibatkan diri. Walaupun panjenengan mungkin seorang pejabat, walaupun panjenengan mungkin seorang pengusaha, walaupun panjenengan mungkin orang terpandang, barangkali panjenengan termasuk tokoh, mungkin panjenengan keturunan bangsawan, orang keraton, nggak ada masalah. Itu membuka pintu-pintu kebaikan, sehingga masyarakat umat Islam ikut terpanggil juga, tertarik, ikut memakmurkan masjid, memakmurkan majelis-majelis ilmu, dikarenakan melihat contoh secara nyata. Nah, sahabat Abdullah bin Salam ini kan memberikan contoh nyata, pembelajaran untuk umat Islam. Beliau ke pasar, ke toko kayu bakar, beli kayu bakar seikat, dipikul, dibawa pulang sendiri ke rumahnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ketika itu Abu Sa'id, salah seorang keluarga dan kerabatnya, datang berkunjung. Katanya, dakhaltu 'alaiha fara'aituha takhitu niqbatan laha. Waktu itu saya berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Saya melihat Aisyah sedang menjahit pakaiannya sendiri yang agak robek. Fakultu laha, lalu saya bertanya, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, alaisa qad ausa Allahu alaiki, wahai Ummul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keluasan untuk Anda? Baju beliau robek, sobek, dijahit sendiri lagi, tidak meminta orang lain, dijahit sendiri. Nah, sehingga kerabatnya tadi sempat bertanya-tanya, bahkan bertanya, ya Ummul Mukminin, alaisa qad ausa Allahu alaiki, wahai Ummul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keluasan buat Anda? Ada pakaian baru, yang ini karena sudah sobek, sudahlah tinggalkan. Tentunya sobek yang dimaksud di sini bukan sobek yang parah,
bukan kemudian ditambal sana tambal sini, bukan. Robek yang masih bisa diperbaiki, masih bisa dijahit, nah, tidak mengurangi nilai kerapian, nah, masih memungkinkanlah dijahit. Apa jawaban Ummul Mukminin? Jawaban Aisyah radhiyallahu anha, qalat la jadida liman la yalbasul khaliqa. Kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, enggak ada pakaian baru kalau misalkan kita tidak menggunakan pakaian yang lama. Status baru itu dikarenakan kita punya pakaian lama. Kalau yang pakaian lama itu tidak dipakai, bukan baru namanya, meskipun itu baru, ada pembandingnya. Artinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan beliau menjahit sendiri pakaian yang agak sobek tetapi masih bisa dimanfaatkan tadi. Ini pun sebagai bukti dari para salaf, dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bahwa dalam kehidupan nyata mereka menjadi kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan dengan cara memberikan contoh kepada orang lain. Nah, tidak hanya berbicara, tapi contoh nyata. Abdullah bin Umar makan bareng sama anak yatim, contoh nyata kan, praktek, bukan cuma bicara. Abdullah bin Salam memikul kayu bakar sendiri. Aisyah radhiyallahu anha menjahit pakaian sendiri. Nah, ini cara yang paling efektif. Nah, cara yang paling efektif untuk menyebarluaskan kebaikan. Berikan contoh. Berikan contoh. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan keluarga, Anda sebagai orang tua pasti memiliki keinginan dan cita-cita putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Pasti memiliki keinginan putra putrinya menjadi ahlul Quran, hafiz dan hafizah, cinta Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran. Nah, cara yang paling efektif adalah memberikan contoh. Bukan kemudian mana Al-Qur'annya? Gitu. Dibaca belum? Gitu. Duduk di sana. Selesaikan hafalannya. Murojaah. Loh, buku catatannya mana? Itu kan hanya perintah, instruksi dalam bentuk ucapan. Nah, pengaruhnya nggak sampai ke hati. Paling iya si anak manut ambil Quran, tapi nggak sepenuh hati dia melakukannya. Tentunya berbeda dengan orang tua yang memberikan contoh secara langsung. Selesai sholat subuh berjamaah, Anda sebagai ayahnya pulang dari masjid, di rumah Anda memberikan contoh membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan suara yang bisa didengar oleh anak-anak. Baca. Nah, sehari, 2 hari, sekali, 2 kali, mungkin pengaruhnya gak langsung. Tapi percayalah bahwa anak-anak itu melihat dan menilai. Anak-anak kita juga bisa berpikir, jangan-jangan Abi cuma bertahan 3 hari. Jangan-jangan Abi nanti seminggu mandek, berhenti. Coba sabar, baca Quran 10 menit, 15 menit.
besoknya 10 menit, 15 menit, besoknya 10 menit, 15 menit, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sabar memang. Menanamkan pondasi kepada anak itu memang sabar, perlu waktu yang lama. Anak-anak akhirnya melihat. Nanti sesekali kita ingatkan, le baca Quran, do baca Quran. Tidak ada penolakan dari anak, karena anak juga melihat serta menyaksikan orang tua saya sudah praktek dan melaksanakannya sendiri. Itu lebih menyentuh ke dalam hati dibandingkan pulang dari masjid selesai sholat subuh, anaknya dibangunkan, le hafalannya, murojaahnya, abi tak tidur dulu. Itu tidak memberikan contoh yang baik. Cara yang paling efektif seperti itu. Barakallahu fiikum. Anda sebagai seorang pengajar, ustadz, guru, melihat kelas berantakan, kotor, sampah ada di mana-mana, kertas-kertas kecil yang dirobek-robek itu ada di sudut-sudut kelas, akan lebih mengena di dalam hati murid-murid kita. Ketika misalkan mengajak mereka bersih-bersih, kita yang paling di depan, bukan kamu disapu, kamu sambil tangannya gini, cepat terus, waduh jangan sampai terlambat, 10 menit harus selesai. Begitu. Tentunya tidak demikian. Sebelum kita menyuruh, sebelum kita memerintahkan anak-anak didik kita untuk membersihkan kelas, mulai dulu. Anak-anak baru rame kumpul di kelas, kita ya ambil sapu, nyapu, ayo mas dibantu ya. Lebih mengena dibandingkan kita menyuruh, sekalipun kita ikut, lebih mengena ketika kita yang pertama kali memulai. Ambil sapu, nyapu sebentar, anak-anak akan melihat, ayo mas dibantu. Siapa yang cari sapu yang lain, itu sampah-sampahnya dikumpulkan, lebih mengena di hati. Kenapa? Karena memberikan contoh secara langsung, efektif. Itu namanya membuka pintu-pintu kebaikan. Membuka pintu-pintu kebaikan. Anak-anak akhirnya semangat, ya. Udah, untuk pagi ini biasanya kita masuk jam 8, hari ini kita masuknya jam 9, khusus bersih-bersih kelas. Setuju? Setuju. Tas-tasnya dikeluarin. Kita sudah mulai mengarahkan, membimbing, membagi tugas, menunjuk siapa yang bertugas. Tetapi sebelum kita memerintahkan, mengajak mereka untuk bersih-bersih, tadi kita sudah sempat beberapa saat saja memberikan contoh, nyapu, sampahnya dikumpulin, baru kita mengajak, ayo. Itu lebih mengena dibandingkan hanya ngomong. Santri-santrinya bebah, ustadznya ngomong terus, ustadznya cuma nyuruh aja. Apalagi kalau ada tipe pengajar pas mau masuk kelas kotor sekali, yang piket siapa? Gitu udah. Siapa tugasnya hari ini? Ustadz tidak makan masuk kelas sebelum kelas ini bersih. Tidak ada pelajaran hari ini kalau kelasnya kotor seperti ini. Bersihkan. Nanti kalau udah bersih, Ustadz dikasih tahu. Ya memang dibersihin, tapi nggak mengena di hati. Ada loh tipe pengajar seperti itu. Ada. Marah-marah. Kelasnya kotor ini, yang piket siapa? Ini Ustaz, ini. Pokoknya kalau kelasnya masih kotor, Ustaz nggak akan masuk. Kelasnya masih kotor, Pak Guru nggak akan masuk. Nanti kalau udah bersih baru siap Pak Guru mengajar. Kalau udah bersih nanti Pak Guru dipanggil di kantor, kasih tahu. Nggak mengena di hati. Ya memang kelasnya bersih.
Tapi mereka membersihkannya bukan dari hati, karena terpaksa aja. Ya. Itu contoh baru-baru efektif banget dan sangat-sangat besar manfaatnya ketika untuk membuka pintu-pintu kebaikan itu dengan praktek secara langsung, praktek nyata ada pada sikap dan perilaku kita. Ya. Kita ngasih buku, ngasih majalah, tapi kita sendiri tidak tahu apa isi buku dan apa isi majalah itu. Ya tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal. Berikan buku, bagikan majalah. Namun sebelumnya kita sudah memberikan contoh secara nyata dalam sikap dan perilaku. Dalam sikap dan perilaku. Kita membagikan majalah anti terorisme. Kita membagikan buletin, buku yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang menjelaskan bahwa Islam anti terorisme, Islam menentang faham-faham radikal. Islam diajarkan di dalamnya untuk tidak mudah mengkafirkan. Kita bagi majalahnya, kita bagi bukunya, kita bagi buletinnya. Bagi. Di dalam majalah, buku dan buletin tersebut dijelaskan hal-hal tadi tentang Islam begini, Islam begini, dibagi. Tapi Masya Allah, dalam prakteknya tidak mendukung. Dalam prakteknya tidak mendukung. Misal dia tidak mau atau bahkan jarang sekali untuk ikut sholat berjamaah di masjid kampungnya. Jarang sekali untuk ikut sholat berjamaah di masjid kampungnya. Alasannya sunnah tidak ditegakkan, sehingga memilih masjid yang jauh berkilometer. Alasannya apa? Karena di sana sunnah ditegakkan. Masyarakat kita secara umum ada syubhat yang muncul di tengah-tengah mereka, bahwa ciri-ciri teroris itu adalah mengkafirkan di luar kelompoknya. Salah satu buktinya, mereka tidak mau sholat kalau imamnya bukan dari kelompoknya. Ini nyata. Anggapan-anggapan seperti itu. Itu ciri-ciri teroris. Jenengan baru aja bagi majalah anti terorisme, tapi di sisi yang lain secara praktek masyarakat kita, tetangga kita punya pandangan seperti itu. Sudah terlanjur dicokoki sebelumnya bahwa tanda-tanda dan ciri-ciri teroris itu tidak mau sholat kecuali di belakang kelompoknya sendiri. Kalau yang jadi imam itu bukan kelompoknya, nggak mau, memilih masjid yang lain, ya tidak akan maksimal. Majalah yang panjenengan berikan, buku dan buletin yang panjenengan serahkan, nggak akan ngefek. Justru gimana sih? Katanya anti terorisme, tapi kenapa nggak mau sholat sama kita? Sholat bersama dengan masyarakat, dengan kaum muslimin. Memang benar sunnah belum ditegakkan di sana. Sunnah belum ditegakkan di sana. Pertanyaannya, kenapa sunnah belum ditegakkan di masjid tersebut? Jawabannya karena mereka, saudara-saudara kita, belum mengenal sunnah Nabi.
Siapa yang akan mengenalkan sunnah Nabi kepada masyarakat kita kalau bukan kita sendiri yang sudah mengenal sunnah Nabi sebelumnya? Siapa? Kalau misalkan kita diam, kita biarkan, kapan mereka akan mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW? Saya masih ingat di sini juga saya sampaikan. Tapi mari kita sampaikan lagi, kita ingatkan. Ketika mengatur shaf, merapatkan kaki. Yang tua-tua ingkang sepuh-sepuh menika boten kersa menawi panjenengan merapatkan kaki, tek, dia akan tarik kakinya kayak besi berani itu. Didekatkan dia menjauh, kayak besi berani didekatkan, kan gitu ya. Enggak usah dipaksa. Yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, sasar orang-orang yang usianya ada di bawah kita, anak-anak muda. Praktekkan, subhanallah. Praktekkan. Yang mempraktekkan pasti bisa, pasti mendukung ucapan saya ini. Salat begitu. Lihat yang sebelah kanan orang tua, yang sebelah kiri anak muda. Udah, kita di dekatnya anak muda, kita tempelin begini. Sekali, enggak ada penolakan, enggak ada besi beraninya. Kedua sama, seterusnya nyaman sekali. Nanti terus berlanjut. Anak-anak kecil, anak-anak kita di kampung, misalnya, anak-anak kita di kampung, kumpulkan, ditata safnya, begini kakinya dirapetin. Oh yo mas, yo le, rapatnya. Alhamdulillah. Selesai sholat di masjid kita masih ada zikir berjamaahnya, dipimpin oleh imam. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada zikir berjamaahnya. Satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah memperlihatkan secara jelas adanya gap, perbedaan antara kita dengan mereka kaum muslimin, saudara-saudara kita. Sholat di masjid umum, jamaahnya dipimpin oleh imam, selesai salam zikir berjamaah, kita duduk sebentar, yang ini keluar, yang ini keluar, yang ini keluar. Sholat sunnahnya di teras belakang, kan begitu sering kita lihat. Sabar, tetap duduk bersama dengan mereka, bukan dalam rangka zikir berjamaah. Kita juga berzikir. Zikir itu memang panjang dan lama. Kita berzikir, mereka sudah selesai, kita baru bangkit berdiri sholat sunnah. Jangan sholat rebutan shaf yang paling depan, dapat shaf yang paling depan, selesai salam langsung mundur ke belakang, melangkahi pundak orang-orang. Ini yang jadi masalah, itu yang di sini. Apalagi kalau sampai sajadahnya keinjek sama kaki kita. Wah, sajadah tukune Kang Mekah mbok idek misalkan. Ini masyarakat kaum muslimin kita dengan keterbatasan ilmu yang kita dan mereka miliki, seperti itu. Sajadah bagus-bagus, kan itu keinjek sama kita. Pundak-pundak orang kita lompati, kita langkahi. Ini yang menjadi penutup pintu kebaikan itu ini. Harusnya pintu kebaikan itu kita buka, kita tutup. Sadar atau tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, pintu kebaikan itu kita tutup. Orang akan apa sih? Duduk berzikir. Memang zikir itu panjang. Jangan yang ini sedang berzikir 2 baris, yang 1 baris bubar sholat sunnah sendiri-sendiri. Silakan sholat sunnah, tapi pilihlah waktu yang tepat. Sedikit demi sedikit komunikasi, menyampaikan, insya Allah, asalkan ditelateni, ditekuni,
ada target-target yang ingin dicapai, direncanakan sedikit demi sedikit, insya Allah sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bisa tersampaikan untuk saudara-saudara kita semuanya, insya Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang perlu praktek nyata. Contoh yang benar itu seperti apa? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi beberapa riwayat tadi seperti dari sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Salam dan Aisyah radhiyallahu anha bisa kita jadikan sebagai dasar kita berbuat dalam membuka pintu-pintu kebaikan dan untuk menutup pintu-pintu keburukan. Cara yang paling efektif itu adalah memberikan contoh yang nyata dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Nah, tanpa itu kurang efektif dan tidak akan maksimal. Nah, apalagi sorotan mata mengarah ke kita. Nah, suara yang didengar itu selalu berkaitan dengan kita. Satu kesalahan kita lakukan bisa menjadi besar di mata orang banyak. Kenapa? Karena Anda seorang sunni salafi. Nah, padahal orang lain yang melakukan kesalahan itu juga banyak. Bahkan orang lain yang melakukan kesalahan itu jauh lebih besar kesalahannya, tapi tidak dipermasalahkan. Tapi karena Anda seorang sunni, seorang salafi, sekecil apapun masalah itu akan dibesar-besarkan. Maka ucapan kita, perbuatan kita harus terukur, ya, harus terukur. Karena efeknya, pengaruhnya bukan hanya pada kita yang mengucapkan dan melakukannya, tapi juga efeknya kepada semua pihak. Bahkan sampai menyentuh nama baik dakwah ahlu sunnah, nama baik dakwah salafiyah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tadi dari panitia juga seperti itu sampai 11:30 sesi yang pertama. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pada sesi yang kedua insyaallah. Nah, nantinya wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.